Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara. Dan kami secara khusus saat ini ingin mengajak kita untuk memikirkan mengenai tema yang saya percaya yang terus-menerus dihadapi oleh cukup banyak keluarga-keluarga Kristiani, yaitu menikah dengan orang yang sulit. Jadi menikah dengan orang yang sulit. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah oleh karena sekali seorang itu sudah menikah. Nah, sebagai orang Kristen, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada divorce, tidak ada perceraian. Sehingga sekali menikah dan ternyata menikah dengan orang yang sulit, yang membuat dirinya tidak bahagia, yang harus terus-menerus menghadapi akan individu yang tidak membahagiakan dirinya. Ya, banyak hal yang manusia butuhkan, tetapi hal yang terpenting adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan seringkali itu sulit sekali diraih. Nah, oleh karena pasangannya pribadi yang sulit. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk memikirkan salah satu gejalanya, yaitu menikah dengan satu pribadi pemarah, yang suka marah. Jadi hal-hal yang kecil yang sebetulnya tidak seharusnya atau yang manusia pada umumnya itu juga tidak marah, dia marah. Ya, kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, moodnya itu sudah tidak enak. Sehingga begitu cepat dia memberikan respon, reaksi yang tidak positif. Nah, diajak berbicara, jawabannya itu ketus, cynical, dan memang sengaja mau melukai. Ya, ada juga yang mulainya jawabannya itu dengan mengabaikan dulu. Ada juga yang diam, tetapi wajahnya itu sudah menunjukkan ketidaksenangan. Jadi kehidupan dari suami istri, kehidupan bersama, hidup di dalam satu rumah, tidur dalam satu kamar, dan bersama-sama membangun rumah tangga itu berarti banyak hal yang harus didiskusikan, yang harus dikomunikasikan. Dan manusia adalah makhluk sosial, ya, yang membutuhkan teman berbicara, teman berbagi, teman memikul beban, ya, teman untuk memikirkan bersama-sama setiap hal. Pengelolaan keuangan, masalah pendidikan anak, pengaturan rumah tangga, dan soal kegiatan-kegiatannya. Pendidikan daripada anak itu mesti di mana, bahkan sampai kepada siapa yang menjemput dan hantar dan sebagainya. Itu begitu banyak masalah yang tidak mungkin diabaikan. Tetapi pasangannya sulit. Dan seringkali kalau mau ditanya mulai kapan, itu sebetulnya tanda-tandanya sudah nampak sejak pacaran sebetulnya. Ya, mudah tersinggung, mudah marah, sebentar-sebentar mutung,
Kadang-kadang itu sampai berhari-hari tidak menelpon pada masa pacaran, dicari tidak tahu di mana. HP-nya dimatiin. Nanti alasannya gampang sekali. Dan setelah itu minta supaya tidak dimasalahkan lagi. Jadi sebenarnya tanda-tandanya sudah ada sejak pacaran. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tetapi ada juga yang sebetulnya mulainya baik. Tapi kemudian oleh karena sesuatu hal, yaitu mulai muncul hal-hal perubahan-perubahan dalam hidup. Nah, misalnya aja, oh istrinya itu kok cepat tua. Oh istrinya kok tidak secantik dulu. Ya. Precipitating factor itu faktor pencetus bisa apa saja. Lalu sekarang dia menemukan alasan untuk marah. Seolah-olah dia tidak tahu bagaimana melampiaskan akan isi hati ketidakpuasan hidup, kejengkelan. Itu. Padahal kemungkinan besar istrinya tidak mengerti. Nah ini masalahnya. Dan kadang-kadang juga kita menjumpai akan kebiasaan marah ini juga oleh karena alasan-alasan yang lain. Jadi kita akan coba bicarakan secara bertahap dan sekarang coba kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Iya Pak, sebetulnya apa sih seorang itu kalau pemarah, apakah dia itu secara emosi itu memang kurang matang, kurang bisa mengontrol emosi, atau apa sih? Sebetulnya itu kalau kita mau mengkategorikan orang yang pemarah seperti ini, itu apakah misalnya saja kalau dia melihat sesuatu yang dia itu tidak berkenan, langsung kemudian tanpa ada tanpa pikir panjang begitu langsung meledak atau bagaimana sih Pak? Sebetulnya setiap orang yang pemarah itu pun punya keunikannya sendiri. Tapi kalau mau tanya mengenai sebabnya, ya rata-rata dari pembentukan struktur kepribadiannya sejak kecil. Coba bayangkan aja, dia lahir dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya banyak bertengkar. Itu artinya orang tuanya memberi contoh bahwa kemarahan, melampiaskan kemarahan, itu sesuatu yang boleh, seolah-olah begitu. Atau dia lahir dibesarkan dalam keluarga di mana orang tuanya memperlakukan anak-anaknya itu juga dengan abusive. Dipukulin, dimarahin. Waduh. Sehingga seringkali anak itu sejak kecil sudah menyimpan kemarahan di dalam batinnya. Jadi yang dikatakan dalam bahasa Inggris itu repressing anger. Jadi kemarahannya sudah ditekan masuk di dalam alam bawah sadar. Karena takut sejak kecil anak itu cuma tidak berani marah pada orang tuanya tentunya. Tetapi menekan perasaan. Nah orang seperti itu kan persis seperti halnya dengan itu volcano itu. Ya, gunung berapi. Nah suatu saat akan erupted, akan meletus. Begitulah. Yang terjadi itu bisa seperti itu. Sehingga sudah ada bakatnya sebetulnya. Jadi Pak, kalau betul seperti itu, kan sebetulnya orang-orang yang pemarah seperti ini nggak bisa diobati begitu Pak. Kalau memang bakatnya itu memang seperti itu. Makanya kita percaya bahwa sebetulnya di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Apapun juga. Sehingga Tuhan bahkan menyediakan juga bukan hanya dokter, tapi juga konselor. Di mana melalui pelayanan dari orang yang penuh understanding gitu. Itu hal-hal yang tersimpan di dalam alam setengah sadar atau bawah sadar ini. Itu nanti bisa diceritakan, dikeluarkan. Gitu. Nah, sehingga oleh karena itu sekarang disadari. Sehingga kalau moodnya itu mulai tidak enak, dia mulai tahu, waduh sebentar lagi aku akan marah lagi ini.
Nah, seringkali begitu. Sehingga selalu ada jalan keluarnya. Ya, sehingga kita harus bisa membedakan antara kebiasaan marah yang masih kita itu bisa mengerti alasannya, sampai kita itu juga melihat kemarahan dari orang-orang yang polanya sudah neurotik gitu ya. Jadi sesuatu gejala di mana memang dari dalam batinnya itu ada selalu kegelisahan, perasaan tidak aman, ya, takut kalau dia itu dirugikan, ya, merasa kekurangan sesuatu. Ya, kegelisahan dari orang neurotik itu seperti terus-menerus setiap saat, seperti pengen diletuskan saja. Gitu. Jadi itu merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk ditangani. Jadi Pak, itu kalau tadi Bapak mengatakan bahwa bisa ini merupakan suatu kebiasaan, sehingga mungkin sejak kecil itu kan anak juga mempunyai kepribadian yang dalam tanda kutip itu kalau tidak suka ya kemudian dia marah saja begitu. Nah, kalau kebiasaan seperti ini itu kan mulainya dari tingkah laku yang kecil-kecil begitu ya, lalu menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan, dan kebiasaan ini kan menjadi ciri daripada orang itu. Makanya sampai disebutkan pemarah. Pemarah itu kan berarti sudah terlalu biasa begitu ya Pak untuk marah begitu. Nah, apa masih bisa kalau tadi Bapak mengatakan melalui pelayanan konseling hal-hal yang direpress, hal-hal yang ditekan itu kemudian entah itu di bawah sadar, entah itu tidak disadari sama sekali, itu tuh lalu kemudian bisa dimunculkan dan bisa kemudian dikurangi. Apa betul begitu Pak? Oh iya, oleh karena manusia itu kalau suasananya kondusif, itu artinya dia orangnya tadinya merasa dirinya tidak aman, gelisah. Ternyata ketemu dengan seorang konselor yang memberikan rasa aman, yang penuh understanding. Lama-lama dia merasa bahwa dia bisa cerita apa adanya. Dan dia akan keluarkan ini dan itu, bahkan hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan, dia nanti akan keluar begitu aja. Nah ini, bayangkan aja bahwa ada seorang, kita kalau melihat anak kecil yang baru lahir aja, kita sebenarnya sudah tahu ada anak yang difficult, yang sulit. Dari lahir aja rewel terus. Gitu. Sehingga anak ini memang jiwanya gelisah, tidak tenang. Nah, plus kalau nanti pengalaman di dalam rumah tangganya itu kurang baik, dia diperlakukan juga tidak baik oleh orang tuanya karena rewel, karena menjadi anak yang menjengkelkan. Nah, sehingga bakat bawaan tadi sekarang itu menjadi sesuatu yang kuat sekali dalam dirinya. Lalu berbagai pengalaman itu nanti akan diceritakan lagi kepada konselor ini. Bahwa dulu dia begini, dulu dia begitu. Lalu mulai kelihatan sebetulnya. Bahwa sebetulnya pemicu-pemicunya itu apa mula-mulanya. Nah lalu hal yang tadinya tidak disadari sekarang itu bisa disadari. Oleh karena apa? Sekarang dia mengerti dia. Kenapa dia begitu. Jadi dia bisa menjadi marah kalau apa yang dia mau tidak terpenuhi misalnya. Lalu dia sadar apa itu wajar. Apa itu sesuatu yang begitu aja boleh diterima dan boleh dilakukan. Jadi Pak, kalau begitu orang-orang yang emosinya tidak stabil misalnya, orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, itu betul-betul bisa diperbaiki begitu ya Pak ya? Oh iya, kita percaya itu. Kalau dari apa yang tadi Bapak katakan, bahwa pengalaman-pengalaman masa kecil yang kemudian diceritakan ulang, itu lalu kemudian apa yang tidak disadari sekarang ini disadari. Tetapi bagaimana caranya mengubah? Apakah dengan sendirinya begitu seorang anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan, lalu kemudian setelah bicara dengan konselor, apakah kemudian Roh Kudus itu langsung bekerja Pak? Loh, itu persoalannya pada saat sesuatu itu mulai disadari, berarti dia seharusnya bisa mengerti kapan itu mulai erupted. Waduh, saya sudah mulai
perasaan saya sudah mulai digelisahkan dan keinginan marah sudah mulai timbul. Nah, itu kesadaran itu ada sehingga dia sebagai anak Tuhan, dia bisa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Saya tidak mau melukai istri atau anak saya lagi. Saya tidak mau. Nah, dengan kesadaran seperti itu, manusia menemukan jalan untuk meminta pertolongan dan mengalami pertolongan dari Tuhan. Jadi Roh Kudus itu kalau diminta bukan lalu mengambil alih tanggung jawab sehingga dalam keadaan pasif asal minta Tuhan akan beri. Ternyata tidak begitu. Tuhan seringkali kan mengatakan, ya kan, memang Christ is the answer. Memang Kristus itu jawabannya. But what is the question? Pertanyaanmu apa? Jadi Pak, kalau begitu bagaimana sih kalau saya boleh kembali lagi, seorang anak itu yang sering kali menyimpan kemarahan sejak kecil misalnya begitu ya, atau dia sering kali menekan perasaan itu sejak kecil, itu berarti kan tadi Bapak juga mengatakan bahwa bakat untuk melampiaskan kemarahan itu kan sudah ada Pak. Ya ada, kalau kita lihat kepada anak-anak sejak lahir itu termasuk kelompok difficult child, anak yang sulit. Itu sebetulnya dari dalam kandungan aja anak itu sudah membawa emosi kegelisahan. Sehingga dirasakan tidak comfortable gitu. Jiwanya itu merasa selalu tidak comfortable. Nah, itu anak seperti itu membawa bakat yang nantinya antara lain menjadi pribadi yang sulit. Ya Pak, tapi kembali lagi, seorang anak yang punya bakat pemarah misalnya, kan dia selalu ingin melampiaskan begitu. Nah, sampai kira-kira itu umur berapa Pak? Dia itu lalu kemudian bisa datang kepada konselor, lalu kemudian bisa menceritakan, lalu kemudian dia juga bisa, aduh iya ya, saya ini anak Tuhan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh melukai orang lain. Itu apa pada masa remaja atau pada masa pra-remaja atau sebetulnya nanti baru pada masa dewasanya? Sebetulnya kesiapannya untuk diajak konseling seperti itu setiap anak itu kapan saja. Makanya kan ada terapi untuk anak kecil. Ada terapi juga untuk anak remaja. Tetapi percakapan verbal, nah ini, itu hanya konseling melalui percakapan verbal itu biasanya hanya bisa dilakukan dengan lebih efektif kalau anak itu menjadi lebih dewasa. Jadi pada masa remaja misalnya. Dan biasanya kalau sudah menjadi dewasa itu orang-orang seperti ini justru yang tidak mau konseling. Oleh karena apa? Oleh karena dia bukan hanya sekedar pemarah dan dia tentunya juga malu. Kalau sampai dia yang diobjekkan menjadi klien, menjadi pasien. Nah, seringkali dia tidak mau begitu. Makanya kalau tidak terpaksa individu-individu pemarah ini tidak ada jalan keluarnya. Kalau tidak terpaksa tidak mau konseling dia. Makanya seringkali kita jumpai istilah menjadi reluctant. Dia tidak mau. Bahkan resistant. Dia tidak mau berubah. Begitu. Apalagi kalau menemukan alasannya. Jadi kita itu melihat setiap orang yang punya watak pemarah pun sebenarnya punya keunikannya sendiri. Tetapi menikah dengan pribadi yang sulit, yang suka marah, kita itu bisa empati dan kasihan sekali. Istri atau suami yang pasangannya itu tukang marah. Lama-lama sudah capek. Sehingga seringkali lebih memilih lebih banyak diam. Tapi Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Saya kalau melihat begitu, kan banyak pasangan yang mempunyai misalnya suami atau istri yang pemarah seperti ini. Kan lama-lama juga biasa begitu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri begitu Pak. Nah sehingga ya bagi orang yang bisa begitu. Tapi banyakan orang juga tidak mau dimarahin. Betul Pak. Tapi kan dengan maksudnya itu dengan cuek, dia itu dengan menjadi indifferent, itu kan sebetulnya rasa sakit dimarahin dan kemudian tidak ada apa-apa menjadi marah dan sebagainya. Itu kan lalu kemudian menjadi berkurang Pak. Apakah bukan sebetulnya
Tuhan itu juga memberikan kepada kita itu suatu cara begitu ya. Nggak usah dilayani begitu loh. Kalau punya pasangan itu yang pemarah seperti ini, semakin kita itu melayani, kan semakin kayaknya begitu ya, semakin menjadi-jadi. Apa itu benar, Pak? Saya rasa segala sesuatu yang termasuk defense mechanism. Jadi suatu mekanisme pertahanan yang memang Tuhan itu berikan kepada setiap manusia. Antara lain cuek, antara lain mudah untuk mengalihkan perhatian. Nah, tetapi cara seperti itu bukan menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Biasanya ya mengurangi frekuensi daripada konflik. Ya boleh saja dipakai asal disadari bahwa ini tidak atau belum menyelesaikan persoalannya. Jadi kembali kepada poin kita yang utama, para pendengar yang kami hormati, menikah dengan pasangan atau dengan orang yang sulit, pemarah, bukan sesuatu yang gampang untuk kita itu hadapi. Ada banyak keluarga yang menderita selama berpuluh-puluh tahun. Dan sampai pada masa tua pun itu terus-menerus memikul salib. Oleh karena apa? Untuk bisa menikmati hubungan suami istri. Hampir tidak pernah ada. Sulit sekali. Nanti diajak jalan-jalan keluar kota, keluar negeri apalagi. Itu aja di jalan terus terpancing. Oleh karena pemarah itu selalu mencari objek yang dimarahin. Alasannya apa saja. Jadi menjadi objek yang dimarahin itu sulit sekali. Tetapi mari kita menyadari bahwa ini bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Cuma caranya perlu sekali kadang-kadang bantuan dari orang lain. Bantuan seorang counselor dan sebagainya. Supaya ada orang ketiga di mana apa yang terjadi bisa mulai dibukakan. Sehingga bagi orang yang masih punya hati nurani, meskipun dia terjebak dengan kebiasaan marah, kalau ada orang ketiga dan sudah dibukakan, terpaksa dia belajar untuk menyadari diri. Dan biarlah apa yang sudah dengar boleh membekali kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Anda.